Dalam kehidupan manusia yang serba cepat ini, kita seringkali merasa waktu bergerak begitu gesit. Aktivitas terus mengejar, tuntutan sosial tidak pernah berhenti, dan pikiran terasa penuh dengan begitu banyak hal yang harus dilakukan. Di tengah hiruk-pikuk ini, sebagian orang hanya memahami sholat sebagai ritual formal yang dilakukan 5 kali sehari, sebuah kewajiban, sebuah rutinitas. Namun, sangat sedikit yang benar-benar memahami bahwa hakikat sholat bukanlah sekadar gerakan fisik atau bacaan tertentu, tetapi sebuah koneksi ilahi yang, jika dipahami secara lebih dalam, sebenarnya tidak pernah terputus selama 24 jam. Bagian pertama ini akan membahas fondasi besar yang sering tidak dijelaskan, mengapa sholat tidak boleh terputus, dan apa makna spiritual tersembunyi di balik gagasan, koneksi 24 jam dengan Tuhan. Jika kita melihat makna dasar kata sholat, secara spiritual ia berarti doa, hubungan, koneksi, komunikasi, dan kesadaran yang hidup. Artinya, sholat bukan sebuah perintah yang hanya terjadi pada jam-jam tertentu, melainkan sebuah keadaan batin yang seharusnya terus hadir dalam diri manusia. Ketika kita sholat 5 waktu, sebenarnya kita sedang menciptakan titik-titik penyalaan sepanjang hari. Sebuah rangkaian momen yang secara sengaja menghidupkan kembali kesadaran kita kepada Tuhan. Namun, yang sering dilupakan orang adalah bahwa titik-titik penyalaan itu tidak dimaksudkan untuk padam setelah selesai salam. Seharusnya ia terus membesar, menjadi cahaya yang menyala sepanjang waktu, bahkan ketika tubuh kita sedang bekerja, berbicara, berjalan, makan, atau bahkan tidur. Ketika seseorang sholat tetapi kemudian kembali kepada kelalaian total setelahnya, berarti hubungan itu tidak pernah benar-benar hidup. Sholat yang hanya hidup di atas sajadah tetapi mati ketika seseorang melangkah ke dunia nyata bukanlah sholat yang dimaksud oleh para nabi, bukan pula sholat yang menjadi sumber cahaya jiwa. Disinilah letak perbedaan antara sholat sebagai ritual dan sholat sebagai keadaan jiwa yang tidak terputus. Orang yang menganggap sholat sebagai kewajiban yang selesai setelah salam biasanya tidak merasakan ketenangan, kekuatan batin, atau ketajaman intuisi yang dalam. Namun orang yang memahami bahwa sholat adalah kesadaran yang tidak terputus, akan merasakan sesuatu yang jauh berbeda. Ia merasa bersama Allah dalam setiap langkahnya, dalam setiap tarikan napasnya, dan dalam setiap pikiran yang muncul dari dalam dirinya. Sholat yang tidak terputus adalah sholat yang mengubah seseorang dari dalam. Ia tidak hanya memengaruhi gaya hidup, tetapi juga cara berbicara, cara memandang masalah, cara menghadapi ujian hidup, bahkan cara mencintai sesama. Orang yang koneksinya hidup selama 24 jam akan merasakan sebuah aliran batin, sebuah ketenangan yang stabil meski dunia luar bergejolak. Inilah yang dimaksud dengan ihsan, yaitu ketika seseorang beribadah seakan-akan melihat Allah. Bukan berarti ia harus terus berada di tempat ibadah, tetapi ia membawa kesadaran ibadah itu kemanapun ia pergi. Namun, mengapa begitu banyak orang gagal merasakan sholat yang seperti ini? Karena kita terjebak dalam pemahaman bahwa sholat hanyalah aktivitas fisik. Kita menjalankan gerakan yang sama setiap hari tanpa benar-benar menghadirkan hati. Kita membaca doa yang sama tanpa menghadirkan getaran makna. Kita berdiri, ruku, sujud, tetapi pikiran justru berkelana ke berbagai hal duniawi. Tidak mengherankan jika setelah sholat, kesadaran itu kembali padam. Padahal, sholat yang sejati dimaksudkan untuk menyalakan kesadaran, bukan mematikan rutinitas. Selain itu, sholat yang tidak terputus bukan berarti seseorang harus terus berada dalam sikap sujud atau ruku. Yang tidak terputus adalah kesadaran, bukan gerakan fisik. Kesadaran itu mencakup rasa hadir, rasa terhubung, rasa bergantung, rasa diawasi, dan rasa dicintai oleh Tuhan. Saat kesadaran ini hidup, seseorang tidak akan merasa sendirian, tidak akan merasa kosong, dan tidak akan kehilangan arah. Inilah bentuk sholat yang sebenarnya tidak terputus, sebuah cahaya yang terus menyala di dalam diri, meskipun tubuh sedang beraktivitas di dunia. Bagian pertama ini menjadi fondasi untuk bagian-bagian berikutnya.
Kita akan memasuki pembahasan yang lebih dalam tentang bagaimana solat dapat mengaktifkan kesadaran 24 jam, bagaimana ia membuka pintu-pintu cahaya dalam diri manusia, dan bagaimana seseorang bisa membangun hubungan spiritual yang stabil tanpa terputus. Solat bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi sebuah frekuensi spiritual yang harus disadari, dijaga, dan dinyalakan sepanjang hidup. Banyak orang mendengar istilah solat 24 jam, dan langsung berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil. Mereka membayangkan seseorang harus terus-menerus berdiri, ruku, dan sujud tanpa henti. Gambaran itu tentu saja keliru. Yang dimaksud para ulama, para arif, dan para guru spiritual ketika membicarakan solat yang tidak terputus bukanlah ritual fisiknya, tetapi kesadaran ilahinya. Kesadaran inilah yang menjadi inti dari hubungan antara manusia dan Tuhan, sebuah keadaan batin yang membuat seseorang tetap terhubung meskipun tubuhnya sedang melakukan aktivitas duniawi. Bagian ini akan menjelaskan secara mendalam apa itu kesadaran ilahi, bagaimana ia terbentuk, dan mengapa ia merupakan kunci utama untuk mencapai solat 24 jam. Kesadaran ilahi dimulai dari satu poin sederhana, hadirnya hati. Dalam kehidupan sehari-hari, hati kita sering terseret oleh arus pikiran, emosi, dan tekanan dunia. Kita memikirkan pekerjaan, masalah, konflik, rasa takut, rencana masa depan, dan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam kondisi seperti itu, hati seperti kehilangan pusatnya. Ia berputar-putar tanpa arah, tenggelam dalam gelombang perhatian yang terpecah. Ketika seseorang mulai memasuki solat, ia sebenarnya sedang disuruh kembali kepada pusat itu, kembali kepada keadaan hadir, kembali kepada keadaan sadar bahwa ada Tuhan yang sedang ia temui dan ia ajak berkomunikasi. Namun yang sering tidak disadari adalah bahwa panggilan untuk hadir itu tidak hanya berlaku selama beberapa menit ketika seseorang sedang sholat. Jika kita memahami sholat sebagai hubungan yang hidup, maka kehadiran itu harus terus dijaga bahkan setelah salam. Kehadiran batin inilah yang menjadi pintu masuk menuju kesadaran ilahi. Ketika hati seseorang mulai terbiasa hadir di hadapan Tuhan, ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap langkah terasa seperti dilihat oleh Allah, setiap ucapan terasa seperti ditimbang oleh Allah, dan setiap niat terasa seperti diarahkan oleh cahayanya. Kesadaran ilahi berarti seseorang hidup dalam keadaan ingat kepada Tuhan, kepada nilai-nilainya, kepada pengawasannya, kepada kehadirannya yang tidak pernah hilang sedetik pun. Namun ingat di sini bukan sekadar mengingat secara verbal, melainkan mengingat secara eksistensial. Artinya, hati seakan selalu terikat pada penciptanya, sama seperti seorang anak kecil yang tidak ingin melepaskan tangan ibunya ketika berjalan di keramaian. Ada rasa dekat, rasa aman, rasa dituntun, rasa dilihat. Inilah yang membuat seseorang tidak mudah gelisah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah merasa sendirian, karena ia merasakan ada kekuatan besar yang menyertai langkahnya setiap saat. Kesadaran ilahi juga berarti seseorang memiliki mata batin yang selalu terbuka. Tidak harus berarti kemampuan metafisik, tetapi kemampuan hati untuk melihat kenyataan di balik setiap peristiwa. Orang yang memiliki kesadaran ini melihat ujian sebagai pesan, melihat rezeki sebagai titipan, melihat masalah sebagai teguran, dan melihat kebahagiaan sebagai karunia yang harus disyukuri. Ia tidak terjebak pada tampak luar, karena ia sadar bahwa di balik apa yang terlihat, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Inilah yang membuat hidupnya jauh lebih ringan. Ia tidak sibuk melawan arus dunia, tetapi membiarkan dirinya diarahkan oleh cahaya yang selalu hadir dalam jantung kesadarannya. Ketika kesadaran ilahi sudah mulai terbentuk, maka solat 24 jam menjadi sesuatu yang alami. Seseorang tidak lagi perlu memaksa dirinya untuk mengingat Allah, sebab hatinya secara otomatis kembali kepadanya setiap beberapa menit. Bahkan ketika ia sedang berbicara dengan orang lain, bekerja di meja kantor, mengendarai kendaraan, atau bahkan ketika sedang makan, ada lapisan batin yang tetap hidup dan menyala, menyadarkannya bahwa Allah hadir dalam setiap momen.
Disinilah seseorang merasakan bahwa solat hidup di dalam dirinya, dan bahwa ia sedang dalam keadaan ibadah meskipun tubuhnya sedang bergerak menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun membangun kesadaran seperti ini tidak terjadi dalam sehari. Kesadaran ilahi adalah hasil dari latihan, pengulangan, dan keikhlasan dalam solat yang dilakukan setiap hari. Ketika seseorang benar-benar menghadirkan hati di setiap gerakan solatnya, maka setelah beberapa waktu ia mulai merasakan perubahan. Pikirannya lebih tenang, hatinya lebih jernih, emosinya lebih stabil, dan kepekaannya meningkat. Ia mulai bisa membedakan mana bisikan ego, mana bisikan hati yang jernih, mana dorongan nafsu, dan mana inspirasi yang datang dari Tuhan. Perubahan ini bukan sesuatu yang mistis, melainkan efek alami dari hati yang sering dihubungkan kepada sumber cahaya. Kesadaran ilahi adalah fondasi dari solat yang hidup. Tanpa kesadaran, solat menjadi rutinitas kosong. Tetapi dengan kesadaran, setiap detik kehidupan berubah menjadi ibadah. Inilah inti dari solat yang tidak terputus, bukan gerakan yang berulang-ulang, tetapi kesadaran yang terus menyala, bahkan ketika seseorang sedang menjalani rutinitas dunia. Setiap gerakan dalam solat sebenarnya bukan sekadar rangkaian aktivitas fisik. Ada dimensi batin, dimensi energi, dan dimensi kesadaran yang terhubung satu sama lain. Sayangnya, banyak orang menjalani solat hanya pada tingkat yang paling luar, sekadar berdiri, ruku, sujud, dan membaca bacaan yang mungkin sudah dihafal sejak kecil. Padahal, solat adalah sebuah ritual energi, sebuah mekanisme yang dirancang oleh Tuhan untuk membangunkan kesadaran terdalam manusia. Jika dimensi batin dari solat ini dihidupkan, maka efeknya tidak berhenti setelah salam. Ia mengalir, tumbuh, dan memancar sepanjang hari, bahkan hingga seseorang kembali solat di waktu berikutnya. Kita mulai dengan gerakan pertama, takbiratul ihram. Ketika seseorang mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, Allahu Akbar, ia sebenarnya sedang meninggalkan dunia luar untuk memasuki ruang batin yang suci. Gerakan ini bukan hanya simbol, tetapi deklarasi bahwa segala kekhawatiran, ambisi, dan beban pikiran diletakkan di belakang. Dalam keadaan seperti ini, hati kembali ke titik nol, ke keadaan hening, kosong, siap menerima cahaya. Banyak orang tidak sadar bahwa momen ini menanam benih energi. Jika takbir dilakukan dengan kesadaran penuh, benih itu akan terus berdenyut di dalam dada, memengaruhi cara seseorang berpikir dan bersikap sepanjang hari. Lalu seseorang berdiri dalam qiyam, membaca ayat-ayat suci. Bacaan itu bukan sekadar lafaz, melainkan frekuensi. Setiap ayat mengandung getaran spiritual. Ketika seseorang membaca dengan penuh kesadaran, getaran itu melapisi hati, melapisi pikiran, bahkan melapisi aura tubuhnya. Qiyam adalah kondisi ketika seseorang diisi ulang. Analogi yang mudah adalah seperti seseorang menghubungkan dirinya ke sumber listrik. Ia menerima energi yang segar dan bersih. Jika energi ini benar-benar masuk, maka setelah solat ia tidak akan merasa lelah, tidak akan mudah marah, dan tidak akan mudah gelisah. Karena di dalam dirinya ada resonansi yang aktif, resonansi yang berasal dari ayat-ayat Tuhan. Ketika seseorang ruku, ia sebenarnya sedang merendahkan ego. Ruku bukan hanya membungkukkan badan, ia adalah simbol tunduknya hati kepada sesuatu yang lebih tinggi. Dalam kehidupan, manusia sering dikendalikan oleh ego, rasa ingin mengontrol, ingin dipuji, ingin dihormati. Dengan ruku, seseorang seakan berkata kepada Tuhannya, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Jika kesadaran ini meresap, maka setelah solat seseorang tidak akan mudah tersinggung, tidak akan mudah sombong, dan tidak akan merasa dunia harus mengikuti kemauannya. Ia hidup lebih ringan karena egonya sudah dilembutkan, ditundukkan, dan diarahkan. Kemudian datanglah gerakan sujud, puncak tertinggi dalam solat. Sujud bukan hanya menyentuhkan dahi ke lantai, ia adalah bentuk penyerahan total. Dalam sujud, seseorang meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, kepala, simbol akal dan kehormatan, ke permukaan bumi yang paling rendah. Ini bukan kehinaan,
melainkan kemuliaan. Karena hanya dalam kerendahan hati manusia dapat menerima cahaya Tuhan secara penuh. Sujud adalah titik di mana energi solat turun paling kuat. Banyak orang yang sudah merasakan hal ini. Setiap kali sujud dengan sepenuh hati, ada rasa lega, ada rasa ditenangkan, ada rasa disegarkan. Energi ini tidak hilang setelah seseorang bangun dari sujud, ia tersimpan dalam hati sebagai cadangan cahaya yang memengaruhi seseorang sepanjang hari. Duduk di antara dua sujud dan tasyahud adalah momen stabilisasi. Setelah menerima cahaya dalam sujud, tubuh dan hati memerlukan momen untuk menyeimbangkan energi itu. Dalam posisi duduk, seseorang memasuki keadaan hening aktif, hening tetapi sadar, tenang tetapi hidup. Inilah momen ketika hati seperti kolam yang permukaannya tenang, siap memantulkan cahaya apapun yang diterimanya. Jika seseorang benar-benar menghayati bagian ini, ia akan merasakan laju pikirannya melambat, napasnya menjadi lebih lembut, dan tubuhnya seperti kembali ke ritme alami yang selaras dengan alam. Pada akhirnya, ketika seseorang mengucapkan salam, ia tidak sedang menutup hubungan. Salam adalah penyebaran energi. Assalamualaikum, yang diucapkan ke kanan dan ke kiri adalah deklarasi bahwa energi damai yang ia bangun selama sholat kini ia sebarkan ke dunia di sekelilingnya. Jika salam ini diucapkan dengan kesadaran penuh, seseorang tidak akan keluar dari sholat sebagai orang yang sama. Ia keluar sebagai pembawa cahaya, pembawa ketenangan, pembawa keseimbangan. Inilah cara gerakan sholat menjadi energi yang mengalir sepanjang hari. Ketika sholat dilakukan dengan kesadaran batin, setiap gerakan menyimpan frekuensi, setiap bacaan menyimpan cahaya, dan setiap sujud menyimpan kekuatan spiritual. Energi ini tidak berhenti setelah salam, karena ia sudah ditanam di dalam hati. Dan hati yang terisi dengan cahaya ilahi akan tetap memancarkan pengaruhnya selama 24 jam, membentuk sikap, mempengaruhi pikiran, menenangkan emosi, dan menjaga hubungan seseorang dengan Tuhan tetap menyala. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan spiritual seseorang adalah menjaga agar kesadaran sholat tetap hidup setelah salam. Banyak orang merasakan ketenangan ketika sholat, merasakan kedekatan, merasakan cahaya dan kelembutan hati, namun begitu langkah keluar dari sajadah, semua itu seakan memudar. Dunia kembali menekan, pikiran kembali riuh, emosi kembali melonjak. Kita seolah kembali menjadi versi lama dari diri kita, yang jauh dari ketenangan sholat. Bagian ini akan membahas bagaimana menjaga nyala batin itu tetap hidup, sehingga sholat tidak lagi terpisah dari kehidupan, melainkan menjadi napas spiritual yang menyertai kita sepanjang hari. Menjaga kesadaran setelah salam dimulai dari sebuah pemahaman utama. Sholat adalah titik penyalaan, bukan titik pemutusan. Artinya, setelah salam bukan berarti hubungan selesai, tetapi justru baru dimulai. Ibarat seseorang yang sedang mengisi baterai ponsel, sholat adalah proses pengisian energi, dan setelah salam, energi itu dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Jika seseorang memahami konsep ini, ia tidak akan menganggap sholat sebagai tugas yang selesai, tetapi sebagai awal dari perjalanan batin yang harus ia teruskan setelah keluar dari sholat. Cara pertama untuk menjaga nyala batin setelah sholat adalah dengan menjaga napas. Ketika seseorang sholat dengan benar, ritme napasnya melambat, menjadi lembut, teratur, dan sinkron dengan hatinya. Setelah salam, ritme napas ini seharusnya tetap dijaga. Ketenangan napas adalah jembatan paling mudah untuk mempertahankan ketenangan batin. Dengan menyadari napas beberapa detik setiap beberapa menit, baik saat bekerja, berbicara, atau berjalan, seseorang akan mudah kembali kepada keheningan yang ia rasakan ketika sholat. Napas yang tenang adalah pintu untuk kembali memasuki ruang batin Allah. Cara kedua adalah zikir ringan sepanjang aktivitas. Zikir tidak harus dilafalkan keras, bahkan tidak harus dilafalkan secara verbal. Ia bisa berupa zikir diam di dalam hati, berupa Allahu, Allahu, atau Ya Allah, yang diulang secara lembut dalam batin. Ini seperti getaran halus yang menjaga hati tetap terhubung.
Zikir batin adalah seperti bisikan lembut yang tidak mengganggu aktivitas, tetapi menjadi latar kesadaran yang membuat seseorang selalu ingat bahwa ia sedang diawasi, dijaga, dan ditemani. Orang yang terbiasa berzikir seperti ini akan merasakan bahwa pikirannya tidak mudah kacau, emosinya tidak mudah tumpah, dan hatinya terasa lebih ringan menghadapi apapun. Cara ketiga adalah menjaga sikap batin tawadhu, atau kerendahan hati. Ketika seseorang sholat, ia menundukkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa pertolongan ilahi. Kerendahan hati ini seharusnya dibawa ke dunia luar. Jika seseorang keluar dari sholat dalam keadaan hati yang lembut, maka ia akan lebih mudah menerima nasihat, lebih sedikit marah, lebih sedikit menghakimi, dan lebih banyak memahami. Kerendahan hati ini membuat hati tetap lembut dan bersih, sehingga cahaya sholat tidak mudah padam. Kesombongan adalah salah satu faktor terbesar yang mematikan cahaya batin setelah sholat. Cara keempat adalah menjaga kualitas pikiran. Setelah sholat, seseorang harus lebih selektif terhadap apa yang ia izinkan masuk ke dalam pikirannya. Pikiran yang kotor, negatif, penuh keluhan, atau penuh kecemasan akan merusak energi yang baru dibangun dalam sholat. Karena itu, seseorang harus mulai membiasakan memfilter pikiran. Apakah pikiran ini mendekatkan saya kepada Allah atau menjauhkan? Apakah ini membuat hati saya gelap atau terang? Pikiran adalah makanan batin. Jika makanan itu buruk, nyala sholat akan cepat padam. Jika makanan itu baik, nyala itu akan terus tumbuh dan menerangi bagian-bagian diri yang lain. Cara kelima adalah membawa kesadaran bahwa segala sesuatu adalah ibadah. Artinya, pekerjaan bukan sekadar pekerjaan, berbicara bukan sekadar berbicara, dan berinteraksi bukan sekadar aktivitas sosial. Jika semuanya dilihat sebagai ibadah, maka seseorang akan otomatis membawa kesadaran sholat dalam setiap langkahnya. Ia bekerja untuk Allah, bukan semata-mata untuk gaji. Ia berbicara untuk menyebarkan kebaikan, bukan sekadar mengisi waktu. Ia membantu orang lain sebagai bentuk pengabdian. Kesadaran ini membuat sholat tidak lagi terpisah dari kehidupan, tetapi menyatu seperti darah yang mengalir di dalam tubuh. Cara keenam adalah menjaga kebeningan hati dengan menjauhi dosa kecil dan dosa batin. Banyak orang rajin sholat tetapi membiarkan hatinya penuh iri, dendam, prasangka, atau kesombongan. Dosa batin ini bekerja seperti debu yang menutup cahaya sholat. Semakin banyak debu itu, semakin redup nyala batin. Karena itu, setelah sholat seseorang harus menjaga perilaku dan kata-katanya. Tidak memandang rendah orang lain, tidak menyakiti, tidak berbohong, tidak menipu. Inilah cara terbaik untuk menjaga cahaya tetap hidup. Menjaga nyala batin setelah salam membutuhkan latihan, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Jika seseorang konsisten menjaga napas, zikir batin, kerendahan hati, pikiran yang bersih, niat ibadah dalam aktivitas, serta menjauhi dosa, maka sholat akan terus hidup di dalam dirinya. Ia tidak lagi sholat hanya 5 kali sehari. Ia hidup dalam sholat selama 24 jam, karena kesadarannya selalu kembali kepada Tuhan, apapun yang ia lakukan. Jika seseorang ingin mencapai sholat yang tidak terputus, maka ia harus memahami satu prinsip besar, hidup ini sendiri adalah ibadah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, tetapi seluruh realitas kehidupan manusia adalah ruang untuk berhubungan dengan Tuhan. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa ibadah hanya terjadi di tempat ibadah. Mereka membatasi makna ibadah pada ritual formal, sehingga ketika ritual selesai, hubungan itu pun dianggap selesai. Padahal, hakikat spiritual dari ibadah adalah memperluas cahaya kesadaran itu ke seluruh aktivitas harian. Inilah pintu besar yang mengubah hidup seseorang menjadi rangkaian ibadah tanpa henti, dan menjadikan setiap detik sebagai perpanjangan dari sholat. Untuk memahami ini, kita perlu melihat kehidupan sebagai sebuah ladang besar, tempat benih-benih kesadaran ditanam melalui sholat, lalu tumbuh melalui aktivitas sehari-hari. Sholat menyediakan benihnya, ketenangan, kerendahan hati, fokus, kehadiran batin,
dan kesadaran terhadap Tuhan. Setelah sholat, seseorang tidak boleh membiarkan benih itu mati. Ia harus menyiramnya melalui cara hidupnya, cara ia melihat dunia, cara ia berinteraksi dengan manusia, dan cara ia memperlakukan dirinya sendiri. Dengan cara ini, sholat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi menjadi pusat gravitasi yang memengaruhi seluruh orbit kehidupan seseorang. Cara pertama untuk mengubah rutinitas menjadi ibadah adalah dengan memasang niat sebelum memulai aktivitas apapun. Niat adalah pintu batin yang mengubah sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang bernilai spiritual. Ketika seseorang bekerja, jika ia berniat untuk mencari nafkah yang halal demi kebaikan keluarga, maka setiap langkah yang ia ambil dalam pekerjaannya dihitung sebagai ibadah. Ketika seseorang makan, jika ia berniat untuk menjaga kesehatan agar mampu beribadah lebih baik, maka makan itu berubah menjadi ibadah. Ketika seseorang tidur dengan niat untuk memulihkan tubuh demi kekuatan beribadah esok hari, tidurnya pun dihitung sebagai ibadah. Inilah rahasia yang sering diabaikan, niat mengubah yang duniawi menjadi ukhrawi. Cara kedua adalah membawa kesadaran sholat ke dalam aktivitas. Kualitas sholat yang penuh ketenangan, kehati-hatian, dan perhatian seharusnya terpantul dalam cara seseorang menjalani hidup. Setelah seseorang merasakan hening ketika sholat, ia harus berusaha mempertahankan hening itu ketika berbicara, ketika bekerja, ketika berinteraksi, dan ketika menghadapi masalah. Orang yang membawa kesadaran sholat dalam hidup sehari-hari tidak tergesa-gesa, tidak reaktif, dan tidak mudah terprovokasi. Ia hidup dengan ritme batin yang stabil, seolah masih berada dalam ruang kesucian sholat meski ia berada di tengah hiruk-pikuk aktivitas dunia. Cara ketiga adalah memandang setiap pertemuan dengan manusia sebagai pertemuan dengan ciptaan Allah. Ketika seseorang berbicara dengan orang lain, ia seharusnya melakukannya dengan adab yang sama seperti ketika ia berbicara di hadapan Allah dalam sholat. Kesabaran, kelembutan, dan ketulusan yang diajarkan dalam sholat seharusnya menjadi sifat yang dibawa ke seluruh interaksi sosial. Dengan cara ini, seseorang tidak lagi memandang manusia sebagai penghalang atau gangguan, tetapi sebagai bagian dari ladang ibadah tempat ia menanam kebaikan dan menguatkan hubungannya dengan Tuhan. Cara keempat adalah menyikapi ujian hidup sebagai bentuk latihan spiritual. Banyak orang hanya sabar ketika sholat, tetapi ketika ujian datang, mereka lupa pada kesabaran itu. Padahal, kehidupan dunia diciptakan sebagai medan untuk menguji sejauh mana seseorang mampu membawa kualitas sholat ke situasi nyata. Ketika seseorang berhadapan dengan masalah, ia harus mengingat kembali ketenangan sujudnya. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil, ia harus mengingat kerendahan hatinya ketika ruku. Ketika seseorang sedang bingung, ia harus kembali mengingat keheningan qiyam. Dengan cara ini, setiap ujian menjadi momen untuk menghidupkan kesadaran yang telah ia latih dalam sholat. Cara kelima adalah memperlakukan pekerjaan sebagai amanah dari Allah. Tidak peduli apakah seseorang bekerja sebagai pegawai, pedagang, petani, guru, atau pengusaha, pekerjaannya adalah bagian dari ibadah jika ia melakukannya dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan berniat baik. Ketika sholat mengajarkan disiplin, maka pekerjaan adalah tempat untuk mengaplikasikan disiplin itu. Ketika sholat mengajarkan fokus, pekerjaan adalah tempat untuk menjaga fokus itu. Ketika sholat mengajarkan keikhlasan, maka pekerjaan adalah tempat untuk membuktikan keikhlasan itu. Dengan cara ini, pekerjaan tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi medium untuk menyambung hubungan dengan Tuhan. Cara keenam adalah menghadirkan rasa syukur dalam rutinitas. Syukur adalah energi yang memperluas cahaya sholat. Ketika seseorang mensyukuri makanan, ia memperluas rasa syukur itu dari doa buka hingga ke dalam setiap suapan. Ketika seseorang mensyukuri kesehatan, ia menyadari bahwa setiap napas adalah hadiah. Ketika seseorang mensyukuri waktu, ia tidak akan menghabiskannya dengan sia-sia. Syukur membuat hati tetap lembut, dan hati yang lembut adalah wadah terbaik bagi kesadaran ilahi. Jika seseorang mampu melihat seluruh hidupnya sebagai ibadah, maka batas antara sholat dan dunia akan memudar.
Ia tidak lagi melihat keduanya sebagai dua hal yang terpisah, tetapi sebagai satu aliran kesadaran yang terus bergerak. Inilah rahasia besar yang hanya sedikit orang paham. Hidup ini bisa menjadi perpanjangan dari solat jika kita mengubah cara memandangnya. Dan ketika hidup sudah menjadi perpanjangan dari solat, maka hubungan dengan Allah tidak pernah terputus bahkan satu detik pun. Di era modern ini, menjaga solat yang tidak terputus menjadi tantangan tersendiri. Dunia bergerak dengan cepat, penuh distraksi, teknologi yang menuntut perhatian, serta hiruk-pikuk informasi yang sering membuat hati lalai. Banyak orang merasa sulit mempertahankan kesadaran batin setelah salam, karena begitu mereka kembali ke dunia luar, pikiran dan emosi segera terseret oleh arus kehidupan. Namun, konsep solat non-stop bukanlah sesuatu yang mustahil, bahkan di tengah kesibukan modern sekalipun. Bagian ini membahas strategi praktis untuk mengintegrasikan solat 24 jam ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus mengorbankan aktivitas atau tanggung jawab duniawi. Kunci pertama adalah menjadikan kesadaran spiritual sebagai kebiasaan alami. Sama seperti kebiasaan sehat lainnya, kesadaran terhadap kehadiran Allah bisa dilatih dan diperkuat melalui pengulangan. Dimulai dengan rutinitas solat 5 waktu yang benar-benar menghadirkan hati, seseorang bisa secara bertahap memperluas kesadaran itu ke aktivitas sehari-hari. Misalnya, ketika berjalan, ia menyadari setiap langkahnya, ketika bekerja, ia menyadari setiap keputusan yang diambil, dan ketika berbicara dengan orang lain, ia menjaga kata-katanya agar tetap jujur dan lembut. Hal ini membutuhkan latihan konsisten, tetapi jika dilakukan perlahan, kesadaran itu menjadi bagian dari diri dan terasa alami. Strategi kedua adalah menggunakan zikir pendek secara diam-diam dalam hati sepanjang hari. Zikir tidak harus diucapkan keras atau mengambil waktu panjang. Ucapan sederhana di dalam hati, seperti Allah atau Subhanallah, yang diulang saat menunggu kendaraan, sedang memasak, atau berjalan ke kantor, menjaga hati tetap terhubung. Zikir ini menjadi penguat energi solat, menjaga cahaya batin tetap menyala. Pada saat yang sama, zikir batin tidak mengganggu aktivitas, sehingga bisa dijalankan bersamaan dengan dunia modern yang serba cepat. Ini adalah bentuk integrasi yang sangat praktis. Selanjutnya, mengatur ritme dan kualitas pikiran sangat penting. Dalam kehidupan modern, kita sering disibukkan oleh berita, media sosial, pekerjaan, dan informasi yang tidak selalu bermanfaat. Pikiran yang terus-menerus dibiarkan kosong atau terseret oleh hal-hal negatif akan meredupkan nyala solat. Oleh karena itu, seseorang harus membiasakan memfilter pikiran, memisahkan mana yang mendekatkan diri kepada Allah dan mana yang menjauhkan. Pikiran yang positif, berniat baik, dan penuh kesadaran adalah energi tambahan bagi solat yang tidak terputus. Dengan ini, hati tetap terang meski dunia penuh distraksi. Kunci berikutnya adalah mengintegrasikan niat dalam setiap tindakan. Dalam solat, setiap gerakan dan bacaan memiliki niat yang jelas. Prinsip yang sama bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang bekerja untuk mencari nafkah halal bagi keluarganya, mengajar untuk mendidik dengan ikhlas, atau membantu orang lain dengan tulus. Dengan niat ini, setiap aktivitas menjadi perpanjangan dari solat. Aktivitas tidak lagi sekadar duniawi, tetapi menjadi sarana spiritual yang memperkuat hubungan dengan Allah. Integrasi niat adalah jembatan yang membuat solat hidup sepanjang hari. Selain itu, memanfaatkan teknologi sebagai pengingat spiritual juga bisa sangat efektif. Banyak aplikasi pengingat solat, zikir, dan ayat Al-Quran yang dapat digunakan sebagai alat bantu. Teknologi tidak harus menjadi penghalang, justru bisa menjadi sarana yang mendukung agar hati tetap sadar. Misalnya, notifikasi pengingat solat bisa menjadi momen untuk berhenti sejenak, menyadari kehadiran Allah, dan menyegarkan energi batin. Bahkan aplikasi bacaan Al-Quran atau rekaman zikir bisa menjadi pengisi ulang energi spiritual saat aktivitas modern terasa menjemukan dan melelahkan. Latihan mindfulness spiritual juga sangat penting. Dalam solat, seseorang berlatih hadir, sadar,
dan fokus. Prinsip ini bisa diterapkan ke dunia modern. Saat berbicara, hadir sepenuhnya dengan lawan bicara. Saat bekerja, fokus penuh pada tugas. Saat berinteraksi dengan orang lain, perhatikan sikap dan kata-kata. Mindfulness spiritual ini membuat hati tetap hadir, tidak mudah gelisah, dan menjaga energi sholat tetap aktif. Dengan latihan konsisten, mindfulness akan menjadi mekanisme otomatis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memilih lingkungan yang mendukung kesadaran batin adalah strategi penting. Lingkungan yang positif, teman yang mengingatkan pada Allah, komunitas yang mengutamakan kebaikan, semua ini membantu menjaga nyala sholat tetap hidup. Lingkungan yang negatif, penuh keluhan, atau memancing kemarahan akan memudarkan cahaya batin. Karena itu, kesadaran modern bukan hanya soal diri sendiri, tetapi juga soal memilih suasana yang mendukung perjalanan spiritual. Terakhir, konsistensi adalah kunci. Integrasi sholat dalam kehidupan modern tidak terjadi dalam sehari. Ia membutuhkan latihan berulang, disiplin, dan kesabaran. Setiap langkah kecil, menjaga napas, zikir batin, niat baik, kesadaran pikiran, dan mindfulness, akan membangun pola spiritual yang kokoh. Semakin konsisten, semakin alami, dan semakin kuat pengaruh sholat terhadap hidup sehari-hari. Lambat laun, seseorang tidak lagi merasakan dunia dan sholat sebagai dua hal terpisah. Mereka menjadi satu kesatuan, di mana sholat mengalir melalui kehidupan, dan kehidupan menjadi ladang sholat. Dengan demikian, sholat non-stop bukanlah konsep abstrak yang hanya bisa dijalankan oleh orang-orang sufi di tempat terpencil. Ia bisa diterapkan dalam kehidupan modern, bahkan di tengah kesibukan, teknologi, dan tekanan sosial. Kuncinya adalah kesadaran, niat, zikir, mindfulness, pemilihan lingkungan, dan konsistensi. Ketika semua elemen ini diterapkan, seseorang akan merasakan keajaiban. Sholat yang tidak terputus menjadi bagian dari hidup, energi batin tetap menyala sepanjang hari, dan hati tetap dekat dengan Allah, apapun yang terjadi di dunia modern yang serba cepat. Bagian terakhir dari perjalanan ini adalah puncak pemahaman, bagaimana seseorang bisa benar-benar hidup dalam sholat, membangun koneksi yang tidak terputus dengan Tuhan, dan menjadikan setiap detik kehidupannya sebagai perpanjangan ibadah. Pada titik ini, seseorang sudah memahami bahwa sholat bukan sekadar ritual formal, bukan sekadar gerakan fisik, tetapi keadaan batin yang terus menyala, sebuah aliran energi spiritual yang memandu langkahnya sepanjang hari. Bagian ini akan menguraikan prinsip-prinsip terakhir yang mengikat seluruh konsep sebelumnya menjadi kehidupan yang utuh. Hidup dalam sholat dimulai dengan kesadaran total akan kehadiran Allah. Kesadaran ini bukan hanya ketika sholat dilakukan, tetapi menjadi landasan dalam setiap aktivitas. Saat bekerja, seseorang sadar bahwa setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap kata dipantau oleh Tuhan. Saat berinteraksi dengan orang lain, ia sadar bahwa akhlaknya mencerminkan pengabdian kepadanya. Kesadaran ini membuat hidup tidak lagi terpecah antara dunia dan ibadah, tetapi menjadi satu aliran yang harmonis. Tidak ada momen yang sia-sia, karena setiap detik bisa menjadi titik koneksi dengan Sang Pencipta. Prinsip kedua adalah menginternalisasi disiplin spiritual yang konsisten. Sholat 24 jam tidak berarti berdiri atau sujud sepanjang hari, tetapi menjaga konsistensi hati dan pikiran agar selalu berada dalam mode sadar. Disiplin ini mencakup rutinitas sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, zikir batin, menjaga niat baik, dan menerapkan nilai-nilai sholat dalam tindakan sehari-hari. Disiplin membuat kesadaran batin menjadi kebiasaan alami. Ia tidak lagi tergantung pada situasi atau mood, melainkan menjadi sifat yang tertanam dalam karakter. Ketiga, menjaga integritas batin. Hidup dalam sholat berarti menjaga hati tetap murni. Segala bentuk iri, dendam, prasangka, kesombongan, dan kemarahan harus diminimalkan, karena hal-hal ini meredupkan cahaya sholat. Sebaliknya, sifat-sifat seperti kesabaran, kelembutan, keikhlasan, dan kejujuran harus terus dipupuk. Integritas batin inilah yang menjadi wadah bagi kesadaran untuk hidup terus,
sehingga koneksi dengan Tuhan tidak pernah putus meski tubuh sibuk dengan dunia. Orang yang menjaga integritas batin akan merasa hatinya ringan, pikirannya jernih, dan jiwanya tenteram. Selanjutnya adalah memperluas dimensi ibadah ke seluruh aspek kehidupan. Hidup dalam solat tidak hanya berhenti pada ritual formal atau zikir batin. Semua aktivitas sehari-hari bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Makan, bekerja, belajar, berbicara, bahkan beristirahat, semua dapat menjadi medium untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Prinsipnya sederhana. Lakukan segala sesuatu dengan kesadaran bahwa Allah melihat, mendengar, dan menyertai setiap langkah. Dengan cara ini, hidup seseorang menjadi rangkaian ibadah tanpa henti, di mana solat yang dimulai di sajadah terus mengalir sepanjang hari. Prinsip kelima adalah mengatasi distraksi dunia modern. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada begitu banyak gangguan, pekerjaan yang menumpuk, media sosial, informasi yang berlebihan, konflik sosial, dan berbagai tekanan hidup lainnya. Agar hidup dalam solat tetap terjaga, seseorang harus belajar memilih fokus. Ia menyadari bahwa distraksi hanyalah ujian untuk menjaga kesadaran batin. Dengan mengatur pikiran, menenangkan hati, dan terus mengingat tujuan spiritual, seseorang mampu menahan diri dari tergelincir ke kelalaian. Dunia tidak lagi menguasai batin, karena batin telah menemukan pusatnya dalam koneksi dengan Tuhan. Hidup dalam solat juga menuntut kemampuan refleksi diri. Setiap hari harus menjadi waktu untuk mengevaluasi kualitas ibadah, perilaku, dan kesadaran batin. Pertanyaan sederhana seperti, apakah hari ini hatiku tetap hadir dalam kesadaran Tuhan, atau apakah pikiranku tetap bersih dari kelalaian, dapat menjadi alat introspeksi yang kuat. Dengan refleksi ini, seseorang terus memperbaiki diri, memperkuat kesadaran, dan menyalakan kembali energi solat yang mungkin mulai redup. Refleksi membangun ketajaman spiritual dan menjadikan setiap hari sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Prinsip terakhir adalah mengalir dalam kesadaran dengan rasa syukur dan tawakal. Hidup dalam solat bukan berarti menolak dunia atau menghindari kesulitan, tetapi menerima kehidupan sebagai bagian dari proses spiritual. Syukur terhadap setiap karunia, sabar terhadap setiap ujian, dan tawakal dalam menghadapi ketidakpastian adalah bentuk solat yang hidup. Orang yang mampu mengalir dalam kesadaran ini akan merasakan kedamaian yang stabil, kekuatan yang tidak tergantung pada keadaan, dan kebahagiaan yang muncul dari hubungan yang utuh dengan Sang Pencipta. Dengan menggabungkan semua prinsip ini, kesadaran total, disiplin, integritas batin, memperluas ibadah ke seluruh kehidupan, mengatasi distraksi, refleksi diri, dan aliran kesadaran dengan syukur dan tawakal, seseorang mampu mencapai solat yang tidak terputus selama 24 jam. Ia hidup dalam solat, dan solat hidup dalam dirinya. Setiap detik menjadi momen spiritual yang bermakna, setiap tindakan menjadi perpanjangan ibadah, dan setiap napas menjadi pengingat akan kehadiran Allah. Inilah puncak perjalanan spiritual yang diuraikan dalam seluruh naskah ini. Solat tidak lagi dipahami sebagai ritual yang selesai setelah salam, melainkan sebagai kehidupan itu sendiri. Hidup dalam solat berarti membawa cahaya batin ke setiap sudut kehidupan, menyebarkannya melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, sehingga hubungan dengan Tuhan tetap hidup tanpa jeda. Ketika prinsip ini dipraktikkan, seseorang merasakan hidup yang penuh makna, damai, dan kuat, hidup yang menjadi bukti nyata bahwa koneksi 24 jam dengan Tuhan bukanlah konsep teoretis, tetapi kenyataan yang dapat dicapai oleh siapapun yang bersungguh-sungguh.